ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Mengapa Ahok saat dia menistakan Al-Quran, saat dia menistakan agama, saat dia membuat keonaran di dalam tubuh bangsa ini dengan ucapan-ucapan yang menistakan surat Al-Maidah ayat 51, dia dihukum 2 tahun. Mengapa Habib Rizik yang hanya mengungkapkan informasi kesehatan dirinya di saat tes yang dia lakukan belum muncul hasilnya dan dianggap sebagai melakukan kebohongan dan juga menimbulkan keonaran, dan dia dihukum 4 tahun penjara? Apakah ini sebuah keadilan yang sedang berlaku di negeri kita, yang sedang berlaku di Indonesia Raya kita? Mengapa Ahok yang non-muslim dihukum 2 tahun karena menistakan agama Islam, sementara mengapa Habib Rizik, seorang pejuang Islam, mujahid dakwah Islam yang tidak menistakan siapa-siapa dan tidak menistakan agama, tetapi misinterpretasi dalam mengungkapkan hasil tes di rumah sakit Umi, dihukum 4 tahun. Apakah ini sebuah keadilan? Alangkah besarnya 4 tahun bagi sebuah tafsiran yang masih bisa debatable antara hakim dengan penasihat hukum Habib Rizik Syihab, dan itu bukanlah terbukti secara syah dan meyakinkan. Dan mengapa ada diskriminasi yang berbeda? Bukankah Ahok waktu itu menimbulkan keonaran yang luar biasa sehingga lahirlah 4/11 dan kemudian lahirlah 2/11, 2/12 yang menjadi momentum atau sholat Jumat yang terbesar di semesta karena dihadiri oleh 7,5 juta manusia. Tidak ada prosesi atau ibadah sholat Jumat dengan jamaah sholat Jumat sebesar itu di semesta. Dan dibalik 41/11, 41/11 atau 4/11 dan 2/12 adalah respon yang sangat frontal dan sangat kontan dari umat Islam atas penghinaan yang dilakukan oleh Ahok dan keonaran di mana-mana, karena hukum tidak segera bekerja sehingga umat Islam mengorganisasikan dirinya dari seluruh Indonesia datang bergelombang menuju Jakarta untuk memberikan satu pesan yang kuat dan keras terhadap ketidakadilan hukum, karena Ahok tidak segera diproses setelah dia menistakan agama. Oleh karena itu kita ingin bertanya kepada hati nurani kita masing-masing, mengapa Habib Rizik yang sudah sangat berjasa di dalam membangun negeri dengan front pembela Islam sebagai alat perjuangannya, terutama dengan karya-karya yang amal soleh yang spektakuler dalam proses-proses pemulihan atau pertolongan bagi 200.000 korban tsunami di Aceh, itu dianggap angin lalu dan disamakan dengan para penista agama, malah lebih rendah dari penista agama yang hanya mendapat hukuman 2 tahun. Dan penista-penista agama atau penghina-penghina yang lain dibiarkan bebas berkeliaran di bumi Indonesia yang kita cintai bersama. Alangkah murahnya, alangkah mudahnya menistakan agama, menistakan isu-isu Islam, merendahkan Nabi Muhammad dan menghinakan para ulama, para ustadz, dan membubarkan pengajian yang kita saksikan beberapa tahun ini di negeri kita. Dan mereka seolah-olah kebal hukum, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dan diskriminasi itu tampak nyata ketika Habib Rizik kemarin dihukum 4 tahun hanya untuk persoalan yang sangat sepele dan tidak substansial, sementara Ahok yang begitu
menyentuh akar-akar keyakinan umat Islam, karena dia mempersoalkan Al-Maidah 100 ayat 51 itu mendapat hukuman yang tidak terlalu berat. Justru Habib Rizik dituntut lebih tinggi. Konon ada satu orang yang juga bicara, kenapa tidak dituntut lebih berat, misalnya 10 tahun. Alangkah jahilnya ucapan-ucapan yang keluar dari hati yang penuh dengan kebencian, padahal dia seorang muslim. Dan kita ingatkan, hendaknya keadilan tetap ditegakkan dan dimulai dari diri kita sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bertakwalah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.